Generasi awal tahu sejarahnya, masih tahu sejarahnya. Mereka tenang saja, ya sekedar datang mengenang, oh ini adalah diadakan, kalau bahasa sekarang mah haul lah barangkali itu ya, nah haulan gitu kan. Haul, nggak apa-apa namanya juga mendoakan. Lama kelamaan ceritanya ditambah, riwayatnya ditambah dengan dongeng-dongeng dan halu. Waktu hidupnya biasa saja, istimewanya nggak terlalu lah. Tambahin lagi. Akhirnya generasi telah berganti generasi yang tadinya cuma dipusti-pusti, sekarang digusti-gusti. Yang tadinya cuma dipuji, sekarang dipuja. Nah, lalu kata mereka, alihatakum, kalian jangan meninggalkan Tuhan kalian ini loh. Itu jangan ikut orang itu. Itu kan pemikiran baru, ini yang udah jelas ini. Gak mau pindah haluan. Karena sudah terlanjur seneng, terlanjur yakin. Padahal itu cuma kuburan loh. قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Ada seorang tokoh yang namanya terkenal kalangan Bani Israel, namanya Uzair. Uzair ini konon hidup di antara zaman Nabi Sulaiman sampai zaman Nabi Zakaria. Berarti sebelum Nabi Isa. Suatu hari dia bepergian dalam urusan, kemudian mampir di satu gua. Dulu kan banyak gua, kalau sekarang kan kita di pos ronda paling berhenti itu. Atau di halte. Nah, di dalam menemukan tulang belulang manusia. Saat itulah dia terlintas di hatinya. Lah, manusia sudah jadi tulang kayak gini, apa yo bisa hidup lagi?
Ada pikiran begitu. Allah mematikan dia di situ. Fa'amatahullahu mi'ata amin dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah mematikan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dihidupkan lagi, anak-anaknya masih hidup. Karena sudah lama orang nggak percaya. Masa sih panjenengan Uzair? Lah iya Uzair kiye. Setelah menunjukkan beberapa bukti, tapi tentu belum ada tes DNA waktu itu. Ya buktinya sekedar ontaknya, kemudian ya himarnya, tulang-tulang yang lain. Tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia memang Uzair, fik, berdasarkan saksi-saksi yang masih hidup dan anak-anaknya dia memang Uzair. Nah begitu hebatnya orang ini. Nah karena Uzair ini adalah orang soleh dan orang yang hebat, kemudian sekelompok orang Yahudi memper kelah. Kayaknya kalau orang seperti ini nggak pantas anak manusia. Dia hebatnya ya mestinya anak Tuhan, hanya mewujud dalam wujud manusia. Sejak itulah ada yang berkeyakinan Uzair itu adalah anak Allah. Jadi dia bikin silsilah sendirilah gitu. Satu. Yang kedua, yang sudah kita kenal yaitu Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa ini istimewa. Hal-hal yang tidak pernah dapat dilakukan oleh orang pada zamannya, dia bisa. Bahkan mungkin ila yaumil qiyamah juga nggak akan bisa orang. Walaupun saya mengisyaratkan dalam pemahaman saya terhadap Quran, nanti apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu bisa dilakukan oleh umat manusia di zaman akhir. Nanti bahasannya lain itu. Dalam kajian. Dia bisa menyembuhkan macam-macam penyakit setelah semua orang angkat tangan. Penyakit-penyakit aneh. Dia bisa mengusir jin dari tubuh orang. Orang lain ketakutan sama jin. Dia bisa mainkan jin. Suruh keluar-keluar. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini kan aneh. Viral, karena namanya sudah menjadi besar, mungkin subscribe-nya cukup banyak, maka kemudian dia menjadi idola, menjadi omongan di mana-mana. Nah, dirunut dari sejarah lahirnya tanpa seorang ayah, dilacak dari perbuatannya yang istimewa dan luar biasa, dimemper-memperke. Nah, maka pantasnya ini bukan anak manusia. Ini Maryam cuma ketumpangan tok, jadi gitu loh. Cuma wadah tok. Nanti kan ada orang yang menganggap begini, bahwa seorang wanita itu kalau bukan turunan Anu itu cuma wadah doang. Bentak anaknya nggak boleh karena anaknya anak Anu, itu ada itu, bukan itu. Ada ya? Nanti akan masuk di sini. Kan ada sekarang. Pemahaman karena dia bukan seorang sayyid, dia kawin dengan seorang habib atau sayyid, sedangkan istrinya tuh perempuan biasa, bukan syarifah, maka si ibunya nanti kalau punya anak, dia nggak boleh bentak anaknya, sebab anaknya ini berdarah suci, ya, ada kan? Nah, mirip-mirip. Udah lama. Saya ngucapin doang ya kan? Kita gambar aja biar jelas. Ini nggak apa-apa lah, udah tahu ini kan tidak semua orang berkeyakinan begitu. Ini misalnya Kaliem lah, binti Sarwono. Ini tentu bin Habib lagi lah, binnya Habib juga. Ketika ini kawin, anaknya
Ini kan. Nah ini katanya si ibunya ini, ibu kandungnya loh, yang mengandungkannya itu gak boleh bentak dia. Kan ada itu videonya. Karena ini nasabnya ke sini, suci. Sedangkan ini kan enggak. Jadi si anak lebih suci daripada ibunya, bayangkan saja. Ada yang begitu. Nah ini nggak dipanjang-panjangin karena nanti dikira mau ngeritik siapa-siapa. Saya hanya menanggapi bahwa yang seperti itu, potretnya, modelnya sebenarnya wisket bienono. Udah biasa aja, nggak usah pusing kita mikirinnya. Tipe-tipe itu sudah ada. Maka Bunda Maria itu sebetulnya hanya tempat lewat saja kesucian ini. Sekadar ketitipan barang supaya melahirkan Nabi Isa. Karena memang tidak ada wadah lain yang cukup untuk dia. Kalau misalnya nanti dia nikah dulu dengan laki-laki, wah ini jelas, ini jangan-jangan punya siapa nih yang jadi, kan gitu. Ya mungkin Tuhan. Karena dia tidak menikah dengan seorang laki-laki, maka si anaknya itu nisbatnya kepada Tuhan. Ibnullah, anak Tuhan. Ibu adalah cuma ibu buat lewat aja. Makanya perlakuan si anak laki-laki ini terhadap ibunya seolah-olah orang lain, lebih rendah dari anaknya. Sudah ada? Coba lihat di dalam kitab Bible. Diceritakan seakan-akan bahwa Maria itu lebih rendah daripada Yesus. Buka. Ya tadi itu masalahnya kan bin siapa gitu loh. Bin ke bapaknya. Nah, karena dia itu anak Tuhan, maka perlakuan orang-orang Yahudi terhadap Uzair dan perlakuan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa itu istimewa. Namanya anak toh. Kalau bapaknya orang hebat itu, anaknya pasti dihormati, kadang-kadang melebihi hormat ke bapaknya. Karena hati-hati takut menyinggung bapaknya. Dan gampang meraih jabatan apa saja. Misalnya Ustaz Taufik ini jadi camat. Tuh anaknya nyalon lurah tuh gampang banget. Nah, jangan mana-mana ya. Anaknya, cucunya pingin jadi ketua RT, enggak usah pilihan. Jadi, aklamasi. Karena siapa? Bapaknya. Nah, begitu yang terbayang pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Uzair itu anak Tuhan. Karena Yesus itu anak Tuhan. Maka usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini itu adalah bagaimana satu, membahagiakan si anak Tuhan ini supaya Tuhan juga senang. Apapun yang diminta akan diberikan. Bahkan nggak diminta pun akan dilakukan di pantas-pantasi dewe. Kan pantasnya kalau anak ini diginiin gitu. Nah ini yang kemudian disalahgunakan orang-orang tertentu. Kira-kira kalau misalnya Yesus, Nabi Isa itu minta duit itu ke orang tuh, kasih nggak? Pasti dikasih. Sebab anak nasab masalahnya. Kalau Nabi Isa mau dawir, laris bener itu. Jangankan cuma minta uang, minta harta, minta bini dikasih itu. Untungnya Nabi Isa nggak sempat nikah. Coba kalau senang perempuan. Paham ya? Anak buah Nabi Isa tuh banyak. Perempuannya cantik-cantik. Kalau dia mau. Supaya kamu dapat syafaat hari kiamat dari aku. Binimu. Dikasih nggak? Pasti dikasih. So Taufik jadi pengen juga tuh jadi. Bikin silsilah baru. Sampai sini sudah terbayang hari ini? Siapa kita? Bagaimana alam kita? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Pernyataan bahwa Uzair itu anak Allah dan Nabi Isa itu anak Allah itu terucap dari mulut mereka. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak Tuhan? Kuasa di tangan Tuhan.
maka dia akan bisa mempengaruhi ayahnya. Di dunia ini manusia paling takut dengan anak, bener? Ayo sok. Sama cucu, takut banget. Ya, tak? Guru bisa dilawan, tapi kalau anaknya nangis ngelihat tukang balon, wis toet. Dan pinternya tukang balon tuh kalau anak nangis malah diem aja di situ. Ya bener ya? Ya itu kan cara dakwahnya tukang balon begitu. Ya kalau anak minta itu udah harganya dipertahankan terus. Gak mau pergi lagi. Begitu anak ngamuk langsung diambil aja, belum dibayar juga. Lah kan kita terpaksa bayar berapa aja. Ya tapi kita ikhlaskan aja, wong cuma itu usahanya toh. Yang penting gak nipu lah gitu aja. Itu agak teror sedikit, wajar itu. Apapun yang anak minta orang tua nggak akan menolak. Bayangkan ketika orang datang menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kita puji, kita bahagiakan, kita senangkan dia. Pasti itu Allah akan ngasih apa kita minta. Karena kamu loyal terhadap keluargaku. Sebaliknya orang yang tidak loyal dengan keluarga Allah, akan disikat. Jabatan apapun akan diberikan untuk demi anaknya. Bisnis apapun akan diberikan demi anaknya. Siapapun orang mengganggu akan disikat demi anaknya. Seperti itu. Nah, sudah ngambil jarak antara manusia dengan Tuhan. Ada jarak nih. Maka mereka menjadikan ini sebagai perantara untuk meminta pada Tuhan dengan mereka. Tapi caranya yang tidak benar. Dzalika qauluhum bi afwahim. Dia terjemahannya apa tadi? Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Apa artinya? Melok-melok, niru-niru ucapan orang-orang kafir sebelum itu. Tadinya ini Yahudi bukan kafir, Nasrani bukan kafir. Tapi ketika dia ngikuti pemahaman orang lalu yang salah itu, ngikuti kesalahannya, maka dia menjadi bagian dari kesalahan itu. Mengikuti yang sesat, pola pikir yang sesat, ajaran yang sesat, dia ikut sesat. Meskipun namanya belum sesat. Mungkin nggak hari ini orang Islam, namanya Islam, tetapi mengikuti pola hidup Yahudi dan Nasrani, maka di hadapan Allah diperlakukan seperti Yahudi dan Nasrani. Mungkin nggak? Kenapa disebutkan di sini? Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka niru-niru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, karena memang kekafiran model ini sudah ada sebelumnya. Kapan? Umat Nabi Nuh. Ya, umat Nabi Nuh. Silakan dibuka surat Nuh. Ayatnya berbunyi وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Suwa'an. Udah ketemu? Ayat berapa? Waddam wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wala nasra. Ayat berapa? Surat Nuh ayat berapa? 23. Ayat 23. Wa qalu, coba yang lain nyari. Surat Nuh surat berapa? Ayo. Surat ke di situ ada. Surat ke 31. Oh iya, 71. Ayat ke sok dibuka. Udah ketemu? Silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu
Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Ya'uq dan Nasr. Shadaqallahul azim. Wala qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi dulu sebelum Nabi Nuh diutus itu pernah ada orang-orang soleh juga, orang hebat. Ini benar-benar soleh loh ya, bukan soleh medsos. Sekarang kan orang soleh bisa diatur kan. Ada benar-benar orang soleh, orang hebat, orang mustajab, ahli ibadah 5 orang. Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq, Nasr. Top nih orang. Umat begitu mencintai dan menghargai mereka, sampai-sampai posisinya tidak dianggap lagi manusia biasa. Ini bukan manusia ini. Iki udah menungso biasa iki. Beda ieu mah ieu. Fisiknya aja yang manusia. Tapi sejatinya dalam dirinya ada uluhiyah, sifat ketuhanan. Waktu hidup mereka melayani, menasehati, mendoakan, membantu mereka. Begitu mereka meninggal dunia, ada perubahan dalam kehidupan mereka, terasa gelap lah. Setelah ditinggalkan 5 orang ini kok lainnya rasanya gitu. Saking cintanya mendalam, akhirnya mereka dilestarikan. Dengan cara membuat patung. Nah ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa', Yahus, Ya'uq, Nasr, patung. Tadinya cuma sekedar monumen perjuangan lah gitu kan, mungkin kayak lubang buaya gitu loh. Sekedar melestarikan monumen bahwa orang-orang ini adalah pejuang-pejuang, orang-orangnya hebat, orang-orang soleh yang istimewa. Sekedar untuk mengenang lah gitu kan. Generasi awal tahu sejarahnya, masih tahu sejarahnya. Mereka tenang saja, ya sekedar datang mengenang, oh ini adalah diadakan, kalau bahasa sekarang mah haul lah barangkali itu ya, nah haulan gitu kan. Haul, nggak apa-apa namanya juga mendoakan. Lama-kelamaan ceritanya ditambah. Riwayatnya ditambah dengan dongeng-dongeng dan halu. Waktu hidupnya biasa saja, istimewanya nggak terlalu lah. Tambahin lagi. Akhirnya generasi telah berganti generasi, yang tadinya cuma dipusti-pusti, sekarang digusti-gusti. Yang tadinya cuma dipuji, sekarang dipuja. Nah, lalu kata mereka, alihatakum, kalian jangan meninggalkan Tuhan kalian ini loh. Itu jangan ikut orang itu. Itu kan pemikiran baru, ini yang udah jelas ini. Gak mau pindah haluan. Karena sudah terlanjur seneng, terlanjur yakin. Padahal itu cuma kuburan loh. Di atasnya patung. Itu patungnya memang hebat, tapi yang di bawahnya tanah biasa aja kan, mayat udah jadi tanah kan biasa aja. Sembah-sembah, datanglah Nabi Nuh. Inilah salah satu qaulal ladzina kafaru min qabl. Ucapan orang-orang kafir sebelum zamannya Uzair dan zamannya Nabi Isa. Setelah Uzair dan setelah Nabi Isa. Jadi sebelum Yahudi dan Nasrani sudah ada kelompok manusia yang punya perbuatan sama, mempertuhankan manusia karena apa? Kebangetan mencintai, ditambah dongeng-dongeng, khurafat dan halu. Orang awam yakin akhirnya naik kelasnya dari sekedar dipuji-puji, akhirnya dipuja-puja. Cuma dipusti-pusti, akhirnya digusti-gusti. Maka hati-hati. Satu, jangan terlalu mengagung-agungkan manusia, nanti setan datang. Jangan kebangetan, biasa saja. Setinggi apapun manusia, dia tidak akan mencapai derajat ketuhanan, tidak ada unsur ketuhanan dalam dirinya. Orang harus sadar, ketika ada orang doanya kok mustajab, dia berdoanya kepada Allah, bukan dianya yang hebat sebetulnya. Allahnya yang maha mulia, maha murah. Jangan ke dia konsentrasinya. Jadikan orang-orang soleh yang memimpin doa kita,
yang mendoakan kita, yang membuat kita sukses menjadi jalannya sebagai jembatan untuk bertemu dengan sang pemberinya. Sebatas itu, jangan naik. Ustadz Hamdi misalnya, dititipi uang sama Haji Mahali untuk saya misalnya. Satu saat misalnya, kan sekarang kan belum nih misalnya nih. Dititipi uang sama Haji Mahali 10 juta. Dititipi. Lalu uang itu disampaikan ke saya, tanpa Ustadz Hamdi, tentu uang itu tidak akan sampai. Gitu? Tapi kira-kira saya terima kasih nggak ke beliau? Terima kasih nggak? Terima kasih, tapi terima kasih yang gede ke Haji Mahali atau ke beliau? Kenapa? Dia pemberi. Kalau cuma ketitipan sekali aja, dikit aja, makasih aja, makasih aja dah. Begitupun yang lain. Ketika kita minta didoakan orang, didukung orang, sampai kepada satu tujuan, sampai Allah mengijabah doa kita, syukur yang besarnya tetap kepada Allah. Terima kasih ke dia sebagai kemanusiaannya. Tapi tidak kemudian manusia itu menempati posisi Allah. Seakan-akan dia tuh nempel dengan Allah. Tidak. Dia perantara yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dan menjadi perantara sampainya pertolongan Allah pada kita semua. Sebatas itu. Jangan terlalu cinta. Nah, tapi manusia kadang-kadang kalau mencintai sesuatu itu terkadang ya menjadikan sesuatu itu seakan-akan Tuhan. Gitu ya. Ini orang saking cintanya dia berkata kepada kekasihnya, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ayo. Padahal tanpa dia sudah ada bahasa itu kan. Waktu Ustaz Taufik pacaran begitu kalimatnya itu. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. Nah, red. Itu kebangetan senengnya itu. Sama juga. Tapi itu tidak menjadi musyrik. Hanya betapa cintanya. Tapi hati-hati kalau terus-teruskan bahaya. Begitu dia hilang, stres. Karena beranggapan bahwa bahagia cuma dia sumbernya. Padahal yang lain masih banyak, alternatifnya masih ada. Cuma kamu aja matanya terbatas. Kamu sembuh pakai apa? Wah, kalau nggak minum ini gue nggak sembuh nih. Yang bikin sembuh obatnya apa siapa? Yang bikin sembuh? Cuma Allah menitipkan kesembuhan lewat benda ini. Kita kadang-kadang berhenti di sini. Berhenti di sini kita. Lanjutkan. Kita bisa memuji seorang pembalap, mengagumi pembalap, tepuk tangan buat dia. Tapi sadarkah kita? Yang bisa membuat pembalap itu cepat itu siapa? Ada mobilnya atau motornya. Pernah nggak kita kenal dengan pembuat motornya? Kenal? Kenal nggak? Kalau saya tanya sekarang, pembalap terkenal siapa? Osi. Mobilnya apa? Nan? Apa namanya? Motor apa mereknya? Yamaha. Sampai kenal nggak pembuat motor Yamaha? Kita tidak kenal dengan pembuat motornya, tetapi sebenarnya lebih hebat pembuat motornya apa hebat Rosinya? Mana yang lebih hebat? Ayo jujur sekarang. Yang lebih hebat itu pembalapnya atau pembuat motornya? Lu kalau nggak ada motornya, balapnya berangkang apa? Stop di situ, jangan berhenti, teruskan. Dari apa dia membuat motor? Dari besi. Pernah tahukah engkau siapa pembuat besi? Jangan berhenti di situ. Maka orang yang beriman yang melihat apa saja, dia akan nembus terus penglihatannya terus sampai kepada akhirnya. Iya ya, pembalap bisa jadi juara seperti ini karena ada motornya bagus. Motornya ada pabriknya. Pabrik motor itu bisa membuat motor karena ada bahan bakunya, yaitu besi-besi dan juga ada bensinnya. Dari mana besinya? Dari tanah. Dari mana bensinnya? Dari bumi juga.
Sekarang tanya kau pada bumi, siapa yang bikin kau? Ya kan? Jika seorang hamba sudah sampai pada titik pada akhirnya bahwa aku tidak memuliakan orang ini kecuali karena memang orang ini diberi setitik kemuliaan oleh Allah. Dan tetap kemuliaan dan pengagunganku tetap hanya pada Allah, itu dia makrifat yang benar. Gitu. Melihat apa saja Allah. Di mana saja Allah yang kelihatan. Kita minum air ini. Sebatas mereknya. Merek kita copot sama aja kok. Sama. Ya. Merek. Begitu kita minum airnya, wah ini airnya enak nih. Di produk di mana? Di Anu. Kenapa kok produknya bagus? Karena dipakai mesin ini. Kenapa mesin ini? Siapa yang bikin mesinnya si Anu? Tanya sekarang. Yang bikin otakmu siapa? Jangan berhenti di situ. Ini kita ngaji udah lama kan? Udah hampir 40 tahun ini. Sudah sampai di mana sekarang hati kita berjalan ini? Selama masih ada pada titik ini, kau tidak akan bahagia. Karena apa? Bisa jadi yang kau hormati, yang kau muliakan, yang kau cintai itu akan berubah. Dan itu akan merubah cara pandangmu dan penilaianmu. Lihat gadis cantik. Dulu kecilnya tidak cantik dia. Diproses oleh alam, naikkan terus oleh kuasa Allah, dia mau jadi cantik. Kau puja dia. Teruskan pujaanmu sampai 50 tahun. Masihkah kalimat itu ada? Di manakah kata-kata cinta yang pernah kau kirimkan lewat surat dulu? Karena sekarang Haji Mahali sudah nggak pakai surat lagi, kan pakai handphone kali. Di mana puisi-puisi yang kau susun itu dulu Pak Dahlan? Gara-gara tanpa melihat wajahmu, makan tak enak, tidur. Hari ini tidur sendiri, datang dia malah terganggu, ayo. Apa yang kau cintai hari ini? Dia akan berubah seiring perubahan pandanganmu terhadap dia. Karena memang dia berubah. Kata cinta keluar saat dia cantik. Begitu cantiknya hilang, kata cintanya berubah pula. Biasa-biasa aja sih. Kau cintai itu, rugi. Dan hanya 30-40 tahun hilang kata cinta. Maka cari titik yang memungkinkan engkau akan abadi dan mengatakan aku mencintaimu, aku mencintaimu. Allah. Dia tidak akan berubah. Dan semakin dicintai dia semakin bahagiakan. Kita, bini semakin dicintai makin manja. Nah itu dia. Itu korban itu sudah menyadari sendiri. Istri diajak ke Jakarta enggak? Di sini apa di kampung? Itu bukti bahwa pernyataannya nyusahin itu sudah dia amalkan betul. Pantesan pulangnya 2-3 bulan sekali karena sadar. Ya, berusahalah melihat apa saja. Kita lihat Allah, nembus. Saya kalau melihat ini, ingatnya Departemen Agama, iya percetakan. Kadang orang kan gitu ya. Saya kalau dapat minuman ini nih di rumah nih, saya suka ingat minum di rumah sakit nih. Ingat. Apa yang kita lihat dimanapun, kita menghadirkan rasa bukan ini, tapi yang di sana. Coba sering-sering begitulah, sering-sering latihan. Makanya orang-orang thariqah mengatakan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhan, engkaulah yang kutuju. Ini semua hanya jalan aja. Tidak kupedulikan apapun jalannya sulit seperti apa. Kalau memang harus kutempuh dan itu hanya jalan satu-satunya, aku akan berjalan di situ. Yang penting aku bisa menatapmu. Tidak mempersoalkan mulus atau rumpil jalannya, berlobang atau apa, tidak ada urusan. Karena aku menuju ke sana. Konsentrasi ke sana.
Waridho kama tulubi. Yang ku cari adalah perkenanmu. Kau tidak marah padaku. Orang mencaci aku, silahkan. Gak akan ku dengarkan. Karena yang kutunggu adalah suara pujianmu. Ridhomu. Jika engkau berkenan dan memberikan piagam penghargaan sebagai orang yang kenal dengan dirimu, mencintaimu, maka tidak akan kupedulikan semuanya. Orang mau bilang baik ke aku, gak akan merusak telingaku. Orang bilang aku jelek, gak akan merubah jalan kakiku. Karena kakiku tidak ada urusan dengan kiri kananku. Itulah Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu, Masya Allah. Ditanya sama orang, Robi'ah Adawiyah, engkau mencintai Rasulullah? Aku sangat mencintai Rasulullah. Tapi kau tidak punya rongga untuk mencintai dia. Karena sudah penuh dengan Allah. Kau benci dengan setan, sewajibnya aku musuh setan dari dulu. Aku benci dengan dia. Tapi tidak ada kolom lagi untuk membenci siapapun di sini. Karena isinya cuma cinta dengan dia. Kita enggak. Baru ngelihat sepeda bagus, hilang semua. Sholat lupa, Quran lupa, di sini sepeda melulu. Ini gerakan, gimana cara dapat uang? Ini tangan siap juga pegang handphone. Bagaimana menghubungi yang punya sepeda? Kaki siap melangkah kapan kita berangkat ke sana? Hanya untuk itu. Maka Robi'ah Adawiyah itu sudah mencapai cinta yang sangat tinggi. Ketika dilamar orang-orang pun dia udah nggak bisa lagi. Aku nggak punya. Allah kasih kolom cinta di hatiku. Tetapi kolom ini sudah penuh dan hanya untuk dia. Mohon maaf. Wah. Luar biasa. Nah, kalau orang seperti ini kehilangan apapun nggak masalah. Kehilangan rumah, kehilangan benda, kehilangan uang, nggak masalah. Sebab apa? Dia tidak pernah merasa memiliki itu semua. Itu hanya tetangga aja. Itu pinjaman saja. Nah, kita mulai nembus ya. Nembus sekarang. Melihat apapun, giring dia untuk bisa sampai ke sana. Melihat apapun, minta dia mengantarkan kepada Allah. Bisa nggak? Ya. Kita minum ini. Kalau orang ingin sampai kepada Allah, jangan lupa. Ini hanya kendaraan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sama dia kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan susunya yang enak. Dia hanya ketempelan rasa nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka berterima kasihnya bukan ke susu. Terima kasih susu, tidak ada. Tetap alhamdulillah. Maka dimanapun dan apapun yang terjadi, tolong bibir ini ditempeli lafaz Allah. Itu yang minimal lah. Syukur-syukur nembus sampai di sini. Kita ini kan 3 dimensi nggak nembus. Ya? Sholat, ruku, menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Mulut, wajah tu wajhiyah, tapi hati munafik. Ini kalau mau kasar-kasaran munafik kita kan. Kita nih pembohong semua lah, nyebut nama Allah tapi nggak ngeliat Allah kok. Saya misalnya kasih minum Pak Haji Mahali. Pak Haji, silakan minum Pak Haji. Hah? Mau nggak? Kecewa kita. Bagaimana kita sebut nama Allah wajah tu wajhillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuwajahkan, hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi dengan condong pada kebenaran dan pasrah diri, pasrah bengkokan. Aku tidak mensyirikatkan dia. Itu kan cangkem. Tapi hati kita ke sana. Benar nggak itu? Benar kan begitu kan? Itu sudah terbagi-bagi kita. Mulutnya untuk lafaz yang benar, badannya menghadap benar, tapi hatinya nggak benar. Padahal Allah yang dicari itu hatinya. Salah-salah dikit sholat nggak masalah. Ada yang gerak tangan nggak masalah, nggak gerak nggak masalah. Tapi ini mutlak harus diserahkan ke dia. Tapi rasamu sholat selama ini melihat Allah nggak? Nah, apalagi depannya ada kaos gambar segitiga biru, sudah dibaca. Dibaca, ada Dagadu Jogja.
Panjang lagi kalimatnya. Piye toh? Maka di sini saya kadang-kadang begini, walaupun ada yang mengatakan bahwa merem itu makruh, saya sholat selalu merem karena takut banget di depan itu yang terbaca itu yang akan mengganggu dan itu yang masuk ke sini. Gitu. Nah, kembali ya. Kecintaan yang kebangetan terhadap makhluk Allah terkadang membuat manusia memperlakukan makhluk itu seakan-akan dia adalah Allah. Jangan bikinlah bangunan kubur yang mewah-mewah. Ini kita kadang-kadang salah toh. Salahnya apa? Kalau datang kuburan, wah kita tuh seremnya dengan kuburannya. Itu bukan jenazahnya, itu jenazahnya di tanah. Saya tidak mengatakan mencium kijing haram, tidak. Kijing itu barang baru. Yang dikubur itu bukan kijing. Di dalamnya biasa manusia. Mau dibikin kayak apa juga. Gak ngaruh dengan orangnya di bawahnya. Orang soleh dikubur hanya rata dengan tanah, nggak ngaruh, dia nggak akan hina di hadapan Allah, dia tetap mulia, tempatnya barokah. Karena mau saya dulu pesannya apa? Nanti kalau aku mati, tolong jangan di temboknya, jangan dipasang kijing, biarkan aku rata saja. Ketika Mbah di Patok Negoro, Mbah Buyut, dikelambuin, saya buka kelambunya. Ini siapa pasang kelambu? Ya karena ada orang ziarah kesini hasil maksudnya sono. Ya Allah. Nah, kelambunya saya buka, copot semua. Ini kelambu lebih baik buat anak kecil yang kena nyamuk nih, bagus. Kuburan nggak butuh dengan kelambu. Kuburan tidak butuh dengan kemewahan. Dia butuh dengan doa kita semua. Ayo doakan. Kita kan tidak, kuburan itu mewah-mewahan. Bayangkan orang bangun kubur mengeluarkan uang ratusan juta, nyumbang masjid, tidak pernah. Itu kebangetan kan? Tawaf di kuburan, itu ajaran dari mana? Tidak ada. Sudah kita ada aturannya, kalau masuk kubur itu assalamualaikum ahlad diyar, minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana wa lakum afiyah. Kita doakan dia. Doa kita tuh mantul ke kita karena kita berbuat baik pada orang lain. Kita sodakoh buat dia. Buah sodakoh tuh banyak sekali untuk kita semuanya. Oh diganti dengan nyanyian. Tayunakum, mazurnakum. Ini apa lagi? Itu mestinya di Ancol yang kayak gitu tuh nyanyi-nyanyi begitu. Sekarang udah pakai tambur kan? Udah pakai hadro. Udah kembali. Ahbib habibaka haunamma. Asa ayakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma hasa ayyakuna habibaka haunamma yawmamma. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Bisa jadi satu hari dia akan menjadi orang yang kau benci, kau akan membencinya. Bencilah orang sedang-sedang saja, satu saat bisa jadi engkau akan mencintainya. Awas. Ini terinspirasi barangkali diantaranya dari kisah Yusuf. Satu keterangan menyebutkan bahwa Nabi Yusuf ketika menolak Zulaikha itu agak keras. Tapi begitu Zulaikha jadi janda, Yusuf yang uber-uber katanya. Hati-hati perempuan, jangan suka ngeludahin cowok, lu jatuh cinta besok. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayo kelakuan-kelakuan Yahudi dan Nasrani yang dicela oleh Allah jauhi. Kalau kita akan tumbuh rasa hormat yang tinggi pada orang, kasih rem. Selalu ingatkan bahwa la ilaha illallah. Nah terus bawahnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu memperlakukan ulama mereka sebagai rob-rob Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini dia nih. Ini kelas bawahnya. Yang kelas tingginya tadi. Yang langsung menyembah, memuja, meminta. Yang di bawahnya lain lagi. Ini komisi fatwa. Ini hubungannya dengan fatwa. Yang dimaksud dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah itu apa?
bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani patuh kepada ulama, ngikuti guru-gurunya, tapi tidak pernah mikir sama sekali. Pokoknya dia mah udah percaya aja dah. Ketika ada kajian menolak dia. Nah ini dia Yahudi. Ketika ada orang mengatakan ini tidak benar dasarnya ini, mereka tidak mau dasarnya, maunya pokoknya aja. Dari dulu begini kok. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang senantiasa menolak adanya pemikiran yang datang mengkritisi untuk memperbaiki kita semua. Apalagi menuduh orang lain yang menasihati kita sebagai orang-orang yang iri dengki dan lain sebagainya. Maka kita standarnya ada, kebenaran dasarnya ini. Setiap orang yang datang boleh kita terima, tapi tetap yang memastikan adalah argumennya apa, dasarnya apa, dalilnya apa. Dalil kita bukan karena seseorang, tapi dalil kita karena orang itu pakai apa. Kita ikut Imam Syafi'i, karena kita sudah baca Imam Syafi'i benar-benar pakai Quran dan Sunnah. Kita ikuti. Kita ikut Imam Asy'ari, karena kita yakin bahwa kajian akidah beliau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kita ikut Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi karena kita yakin tasawuf yang mereka kaji berlandaskan Quran dan Sunnah itu. Tapi biasa kalau datang yang baru-baru mengingatkan kita, mengkritisi kita, suka ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Kita tidak termasuk di antara orang-orang yang menolak kebenaran. Jika ada muncul satu pemikiran orang dan itu merupakan keinginan orang itu memperbaiki keadaan kita, maka kita tidak boleh menolak mentah-mentah. Paling tidak, ayo kita pelajari benar-benar. Kita kadang-kadang, saya kan ikut dari dulu itu sudah begitu, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Yang dimaksud dulu itu mana? Kalau dulunya dari zaman Kanjeng Nabi kita terima. Dulunya baru 50 tahun misalnya. Baru zaman penjajahan, itu biasa dikritisi, nggak apa-apa. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Al-Fatihah.